Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bedanya ruh, jiwa, dan nafsu ya di dalam diri manusia, itu Adam. Tapi seperti biasa saya ingin memberitahu, jangan lupa bernafas, berbudaya, mengendalikan rasa, nafsu, dan pikiran agar selamat. Dan juga tidak lupa ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Baik, saya akan awali dengan menjelaskan tentang ruh atau jiwa, ruh, jiwa, dan nafsu ya. Ruh itu atau disebut ruh itu sebuah apa ya? Sebuah titipan ilahi ya, titipan Allah yang menjadi unsur kehidupan kita ya, inti kehidupan kita, penghidup dari bentuk apa yang disebut hidup itu kan adanya ruh di diri kita. Lalu apa itu jiwa? Jiwa itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, dan tapi ruh itu kan beda sama jiwa ya. Jiwa itu, jadi si jiwa itu tingkatannya ada 9 ya. Ruh si jiwa itu, ruh itu tingkatnya ada 9. Saya tuliskan saja ya. Bentar. Ya, mohon maaf ya. Sebenarnya tadi sudah saya terangkan, jelaskan, tapi mohon maaf dengan sedikit kesalahan. Jadi ininya tidak terekam ya, tidak terekam. Jadi ini sudah ada tulisannya. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan barusan, tingkatan ruh itu ada 9 ya. Yang pertama ruh ruh yang terkontaminasi dengan nafsu itu ada 4 ya. Pertama amaroh, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Ini yang 4 ya. Terus yang kelimanya ruhani, 6 rahmani, 7 rabani, 8 ruh kudus, 9 itu ada yang menyebutnya ilofi, ada yang menyebutnya kita sebut manunggal saja ya, manunggal. Ini sudah paling sempurna ya, tingkatan paling atas ya. Nah, pertama sifat amaroh itu yaitu ruh yang terkontaminasi dengan nafsu itu sifat amaroh ya. Ruh amaroh, nafsu amaroh, yaitu sifat yang seperti kebendaan ya. Tingkatan yang paling rendah itu kebendaan. Budayanya itu orang-orang yang menuhankan benda. Budayanya itu seperti benda aja, seperti benda-benda mati, seperti batu, pasir, apa-apa aja ya, benda-benda mati itu budayanya seperti itu. Kalau sifatnya itu orang yang lebih menuhankan barang atau benda, seperti orang-orang yang menyembah berhala, patung, itu kan berarti paling rendah yaitu sifatnya di nafsu amaroh. Yang kedua itu lawamah. Lawamah itu hewani, nafsu hewani. Nafsu hewani itu seperti budaya hewan saja, bagaimana? Mohon maaf. Yang kedua itu sifat lawamah itu tumbuhan ya. Sifat nafsu tumbuhan. Nafsu tumbuhan itu bagaimana seperti sifat tumbuhan, yaitu tumbuhan itu kan untuk
seperti pohon ya, untuk tumbuh menjulang itu menjadi pohon dan ranting yang kokoh, daun-daun yang lebat, buah-buah yang lebat, itu eh, menancap ke tanah dengan adanya akar menyerap segala nutrisi yang ada di bumi, di tanah, untuk menjulang tumbuh ya. Nah, di lawama ini, di sifat tumbuhan ini, kalau manusia punya sifat lawama ini, orangnya itu apa ya, seperti serakah, kayak begitulah. Kalau dicontohkan, misalkan manusia ini yang ingin menggapai segala sesuatu itu, menggapai impian atau keinginannya itu dengan menghalalkan segala cara ya. Seperti sifat satu contohnya itu, misalkan orang ini ingin mempunyai usaha atau sebuah usaha yang dia inginkan. Dengan mencapai kesuksesannya itu, dia menghalalkan segala cara, yaitu mengorbankan orang-orang di sekitar ya, bahkan merusak usaha pesaing-pesaingnya, bersaing dengan tidak sehat. Seperti dia itu membuka usaha, suatu usaha atau jualan apa, dengan menjelek-jelekan produk-produk yang lain gitu, untuk bagaimana saja cara dengan bersaing dengan tidak sehat, dengan cara-cara tidak akal sehat. Seperti manusia ya, seperti tumbuhan. Untuk menjulang tumbuh itu kan, eh, jika ada tumbuhan, misalkan dua pohon ya, yang ditanam dengan berdekatan, dengan jarak kurang jauh ya, dengan sangat dekat, maka si salah satu pohon itu akan kurang pertumbuhannya. Yang tumbuh itu akan salah satunya ya. Yang satu akan kurang tumbuh, bahkan dia bisa mati, nah pohon itu. Soalnya kan di bawahnya itu benar-benar berebut nutrisi ya. Ya sepertilah kurang lebih contohnya ya. Nah, di yang ketiga ini adalah sifat sufiah ya. Nafsu sufiah, sifat hewani. Gimana saja ini sifat-sifat hewan. Hewan itu kan, jadi kalau di sifat manusianya itu egois, pengen menang sendiri ya, itu sufiah ya. Orang-orang yang terkontaminasi dengan nafsu, ruhnya itu terkontaminasi dengan nafsu sufiah, yaitu kehewanan, sifat hewan. Seperti karena hewan itu kan berkoloni ya, seperti kambing dengan kambing, kerbau dengan kerbau, kuda dengan kuda, anjing dengan anjing, kucing dengan kucing. Ya seperti itu saja yang ada di lingkungan kita. Seperti anjing sama kucing kan tidak bisa bersatu ya, dia itu selalu ribut kalau bertemu ya. Jadi itu sebuah contohnya aja ya. Nah, yang lebih bahayanya itu orang yang ruhnya itu, jiwanya itu, ruhnya yang terkontaminasi nafsu sufiah, sifat kehewanan itu, yang pemeluk agama yang benar-benar terkontaminasi dengan sifat ini, maka dia itu akan mengejar kebencian, menganggap agamanya ini, kepercayaannya ini, persepsinya ini paling benar, dan menyalahkan yang lain, bahkan mensesatkan, mengkafirkan. Itu kan Rasul juga dulu tidak begini, tidak mengajarkan begitu ya, tidak mengajarkan kebencian. Makanya sifat sufiah ini, hewan ini berkoloni. Jika manusia menganggap kepercayaannya atau persepsi atau agamanya paling benar, jika menyalahkan orang lain, mengujar kebencian kepada yang lain, bahkan dengan kekerasan, yaitu berarti manusia itu masih di tingkat sufiah, hewan. Belum menjadi ini, yaitu keempat, belum menjadi mutmainnah, yaitu manusia, belum menjadi manusia itu orang.
memang wujudnya manusia tapi sifatnya masih dengan terdominasi dengan sifat-sifat ini. Yang keempat ini baru manusia. Ini juga baru manusia ya. Bagaimana saja sifat manusia yang seharusnya menjadi manusia, yaitu harus melakukan segala kebaikan. Ya ini mohon maaf, ini sudah ada tulisan-tulisannya ya, saya ulangi saja. Nah ini kan seperti Muhammad, ini Nur Muhammad, Allah menciptakan segalanya, segala penciptaannya dengan Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan Nur Muhammad ini untuk alam semesta dan seisinya, termasuk kita ya, makhluk-makhluk ciptaan. Muhammad itu dari kata hamidu ya. Nah, hamidu ini terpuji. Nah, hamidu terpuji ya. Kenapa terpuji? Sifat-sifat terpuji aja, sifat-sifat dengan segala kebaikan yang dimiliki Allah, yaitu Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, As-Salam ya, dan seterusnya ya, dan sebagainya yang baik-baik itu segala kebaikan dari Allah. Mohon maaf saya tidak bisa menuliskannya dengan keterbatasan papan tulisnya ya. Jadi Muhammad itu dari kata hamidu, terpuji. Kenapa jadi Muhammad? Ini kan ditambah huruf mim. Mim sama alif kan. Mim itu kan masdar sama alif itu. Kalau ditambah huruf mim itu jadi bisa diartikan penyandang ya. Penyandang mim, hamidu ditambah mim jadi Muhammad, itu penyandang keterpujian. Nah, makanya Muhammad disebut Muhammad. Rasul juga kan namanya bukan Muhammad, Ahmad. Itu ditambah huruf alif, alif ha mim dal, jadi Ahmad. Kalau ditambah huruf alif, jadi itu apa? Pelaku ya, pelakunya. Jadi sifat wujudnya, pelakunya itu Ahmad. Jika ditambah mim jadi alif, jika tambah mim jadi Muhammad, tambah alif jadi Ahmad ya. Ini pelakunya. Jadi makanya Muhammad itu manusia Adam yang memiliki sifat terpuji, penyandang sifat keterpujian menjadi Muhammad, yaitu Ahmad. Ahmad itu kan manusia Adam yang tingkatan ruhnya mencapai, nanti saya jelaskan, sudah mencapai kenabian, pangkat kenabian, menjadi Muhammad, yaitu Rasul, suri tauladan sebagai contoh segala kebaikan untuk sifat-sifat atau perilaku manusia ya. Seperti Al-Khalaq itu, Allah itu kan Maha Pencipta ya. Khalaqo itu kan pencipta. Sama juga ditambah huruf mim menjadi makhluk penyandang gitu. Kita makhluk itu dari mulai matahari, bumi, air, api, bumi dan seisinya, termasuk kita makhluk hidup ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk sama, yaitu penyandang. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan gitu, itu menjadi kita, segala ciptaannya. Jika ditambah huruf alif menjadi budaya, yaitu akhlak. Nah makhluk itu kan, setiap makhluk itu, kita manusia misalkan, kita fokusnya ke manusia dulu aja. Manusia yang pencipta dari Allah itu kan menciptakan, dari khalaqo, penciptaan itu menjadi makhluk, jadi ada manusia. Manusia juga harus menciptakan sesuatu, yaitu dari menjadinya makhluk itu akan terjadi sesuatu, yaitu akhlak, yaitu budaya yang keluar dari diri itu, yaitu akhlak. Dari segala ucapan dan perbuatan yang menjadi akhlak. Nah sekarang lanjut,
ke rohani. Manusia itu sudah di tingkatan mutmainah. Keempat, kelimanya itu ruhani. Manusia yang sudah tahu, sudah menjadi manusia. Makanya ada keterangan man arfa nafsahu faqad arfa rabbah. Barang siapa yang sudah mengetahui dirinya, maka akan tahu Tuhannya. Waman arfa rabbah bahwa jahilan. Barang siapa yang sudah mengetahui Tuhannya, maka dia akan merasa bodoh. Merasa bodoh itu ya bukan dia menjadi bodoh. Jadi merasa bodoh itu tidak ada keakuan, tidak merasa pintar, tidak menggurui orang, tidak merasa diri paling benar, selalu toleran, selalu menghargai pendapat orang lain. Padahal dia sudah tahu gitu taruhan itu. Nah itu apa bedanya ruh dengan jiwa? Nah, seperti judul di awal itu. Nah ini kita sambung saja ya, soalnya ini memang nyambung. Ini Adam itu tercipta dari segala prosesnya. Allah sebelum menciptakan Adam di surga itu ada air dan api. Ya sebelumnya di video awal sebelumnya saya sudah jelaskan, kita sambungkan saja. Dari di diri manusia itu makanya kan ada 4 tata ya. Ada tata surya yang disebut galaksi yang di luar angkasa sana, terus yang berporos pada matahari, terus yang kedua tata buana itu alam semesta dan seisinya yang dipimpin oleh manusia, yaitu khalifah itu ya, khalifah yaitu Adam. Yang ketiga itu tata negara atau disebut daerah wilayah ya. Ya kalau di negara sekarang pemimpinnya adalah presiden. Kalau dulu kan kerajaan, seorang raja. Yang wilayah paling kecilnya itu dari negara itu apa? Provinsi, dari semua pulau-pulaunya menjadi gubernur, menjadi camat, lurah, RT, RW lah. Dan lebih wilayah paling kecil itu yaitu lingkungan keluarga, itu jadi kepala keluarga ya, pemimpin. Nah yang paling intinya itu adalah yang menarutkan nafsahi, yaitu diri kita, tata salira. Maka kita harus tahu itu ya, tata salira itu. Bagaimana kita tahu? Makanya harus ada makanya ada istilah ngaji diri. Ngaji diri itu harus tahu ya diri kita. Man arfa nafsa, man arfa rabbah. Barang siapa yang sudah mengetahui dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Man arfa rabbah bahwa jahilan. Barang siapa yang sudah mengetahui Tuhannya, maka dia akan merasa bodoh. Nah begitupun kita sebagai Adam ini kan khalifah ya, sebagai makhluk. Ini Allah menciptakan Adam ini di surga ya. Dari awalnya kan ada malaikat sama jin yang protes kepada Allah, kenapa menciptakan Adam yang akan merusak, akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kami maha mengetahui dengan segala penciptaan. Kurang lebih begitu ya keterangannya. Si hati ini, si malaikat ini kan hati atau rasa, jin ini atau pikirannya, pikiran. Jadi pikiran ini kan terus ke atas, tidak mau mengalah. Maka terjadilah sebuah protes air jika dipanaskan kan akan menjadi uap. Nah dari dua ini kan hingga menjadilah dari proses Adam ini kan dari hati ke pikiran ke tulang ekor menjadi kelamin, yaitu lelaki dan perempuan. Lelaki atau perempuan ya, bukan dan. Nah itu hingga dengan proses alamiah ya, pembentukannya di surga, yaitu di rahim ibu. Kenapa saya sebutkan surga itu di rahim ibu? Karena di surga kan
eh, apapun yang kita inginkan akan terwujud ya. Dan begitupun janin atau apa bayi yang ada di kandungan ibu kan, dia tidak tahu meminta nafas, tidak tahu meminta makan atau minum. Maksudnya tidak dia tiba-tiba tersedia saja ya, sudah ada dengan segala dicukupi oleh Allah untuk menjadi tumbuh ya, makanan, nutrisinya, hingga nafasnya. Itu kan sudah ada. Hingga menjadi, kalau misalkan yang hal-hal yang keluar juga dari seorang ibu, dalam tradisi, dalam apa budaya manusia itu menjadi budaya yang lagi hamil itu menjadi ngidam ya. Ngidam itu kadang kan yang aneh-aneh disebutnya bawaan bayi ya, itu kan mungkin yang bayi yang pengen itu yang nggak ada di dalam itu terkeluar apa menjadi sebuah ngidam gitu, untuk apa alasannya, untuk apa menjadi untuk mencukupi keinginan si bayi gitu. Itu kan demi mencukupi keinginan si bayi yang ada di dalam janin. Itu surga, begitulah surga. Kita dijamin segala kenikmatan ya di sana. Maka Adam itu kan diciptakannya di surga. Nah, kembali lagi ke sini, dari apa ini kan terjadilah kelamin hingga menjadi manusia, dan ruh itu, dan dari apa dari hati, rasa, pikiran, ini nafsu ya. Nah ini dari tiga ini, nah dari nafsu ini, hati, pikiran, dan nafsu ini, siapa yang memimpin di tata salira ini? Yaitu jiwa. Nah, jiwa ini yaitu sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai apa pemimpin jiwa itu yang ada di tata salira di diri kita, untuk memimpin rasa, pikiran, dan nafsu. Kenapa harus dipimpin? Ya, kita kan sebagai manusia harus berbudaya segala kebaikan. Nah, makanya si jiwa ini harus connect langsung dengan sang ilah. Nah, si jiwa ini dengan bagan-bagan kesadarannya. Nanti saya sambungkan dengan rukun Islamnya. Untuk menjadi Muhammad, yaitu penyandang keterpujian, Ahmad orangnya ya, pelaku keterpujian. Kita juga Adam juga harus terpuji, harus melakukan segala kebaikan. Bagaimana? Yaitu dengan mengendalikan hati, pikiran, dan nafsu oleh jiwa. Jiwanya juga harus, jiwa itu sebuah kesadarannya, kesadaran jiwa itu kesadaran yang connect-nya ini harus connect ke ilahi. Kalau istilahnya ini ibarat ini ya, tapi bukan berarti seperti itu. Allah itu listrik. Nah, dengan ruh hidupnya Allah itu, dengan penciptaannya itu, dengan segala penciptaan Allah itu, kita harus connect. Itu jiwa ini sebagai pemimpin di dalam diri kita ini harus connect ke Allah. Maka akan, jika connect kita dengan bagan-bagan kesadaran, maka kita akan selalu berbuat kebaikan, yaitu Asmaul Husna itu ya, bukan disebut-sebut ya,
dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Jabar, Ya Salam, dan seterusnya. Itu bukan disebut-sebut ya, tapi lebih ke dilakukan, lebih ke dilakukan. Makanya kita harus banyak berbuat, jangan mengandai-andai. Itu soalnya tugas khalifah itu, manusia itu begitu. Adam juga kan begitu tugasnya. Rasul juga dakwahnya itu bukan dengan sifat ini ya, supiah ini yang harus apa, menganggap agamanya di paling benar, harus di luaran agamanya harus masuk ke agamanya dengan cara memeranginya dengan kekerasan, bahkan dengan mengujar kebencian. Itu bukan begitu caranya. Tapi Rasul itu lebih ke melakukan keterpujian sifat-sifat Allah ya, yaitu Asmaul Husna, hingga menjadi Muhammad, gelar Muhammad, hingga para pengikutnya itu salut, mencintainya itu benar-benar dengan ketulusan karena keterpujiannya gitu, sifat kasih sayangnya yang terpancar dari Muhammad itu, hingga menganutlah Islam karena Muhammad itu melakukan keislaman, bukan menceritakan Islam, bukan melakukan yang sebenarnya itu Islam itu apa gitu. Soalnya kan Islam itu yang sejati itu adalah berserah diri ya. Islam itu berserah diri. Islam itu berserah diri. Nah, Islam itu berserah diri. Bagaimana berserah diri? Bukan menyerahkan apa yang kita menyerahkan sesuatu kepada Allah, bukan. Apa yang mau kita serahkan, dari mulai fisik tubuh kita, ruh kita, jasad dan ruh kita itu semua milik Allah. Apalagi yang menempel dari mulai pakaian dan harta benda itu semua titipan. Lantas apa yang dari kata berserah ini, kita untuk berserah diri kepada Allah? Berserah ini adalah sejatinya berserah itu menerima segala apapun yang terjadi dalam kehidupan. Yang Allah berikan, yang Allah ciptakan itu kita terima. Yang ada di alam semesta dengan segala isinya itu untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan alam semesta dan isinya demi manusia ya, untuk Adam, demi Adam. Maka ini kita ini harus menciptakan surga dan neraka, menciptakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Makanya surga dan neraka itu sekarang di sini harus kita alami di sini. Kan di surga di akhirat itu manusia itu di akhirat itu bagaimana cerminan hidup di dunia. Bagaimana kita akan ke surga jika di dunianya juga hidupnya rusak ya, penuh dengan kebencian, rasa keterpurukan, merasakan kesedihan, gundah gulana, bimbang, gitu-gitu aja lah. Maka jika orangnya sudah berbudaya mengalami kesenangan, ketenangan, kenyamanan, menyayangi, ya, maka ya surga-surga itu sudah tercipta ya. Makanya Muhammad itu, Rasul itu kan dijamin surga ya, bukan dijanjikan. Beda ya. Kalau dijamin itu terjadi saat ini dijamin. Kalau dijanjikan ya nanti. Kalau surganya yang dijanjikan ya sudah, kalau surganya yang itu yang ada di dalam pikiran kita ya nanti dijanjikan. Sedangkan kan mutlak Muhammad Rasul itu dijamin surga. Kalau dijaminnya berarti kesurgaannya itu segala kenikmatannya itu segala kebaikannya itu sudah dirasakan, kenikmatannya itu, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan sudah terasa semasa dia hidup di dunia, semasa beliau hidup di dunia ya. Nah, lanjut ke ini,
sifat rahmani yang keenam. Rahmani itu kan sifat pengasih ya. Jika manusia sudah di tingkatan ini, dia akan selalu mengasihi, akan timbul, akan berbudaya dengan kasih sayang, tidak akan mau merugikan siapapun, bahkan merusak seperti membuat kerusakan di muka bumi itu tidak akan dia lakukan. Orang-orang yang sifat rahmani ini akan mengasihi, jangankan kepada manusia sesama, ke hewan pun atau ke alam semesta pun dia akan melestarikan. Itu udah sifat rahmani. Nah yang ketujuh ini tingkat Rabbani. Rabbani ini adalah tingkat kenabian para nabi, dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, hingga nabi yang ke-25 ini, yaitu Muhammad ya. Pangkat-pangkat kenabian. Sebenarnya nabi itu banyak ya, cuma yang wajib diketahuinya 25. Yang dari 25 itu semuanya itu nabi itu kan manusia. Memang ada sosoknya di zamannya. Itu kan sebenarnya itu sebagai kias saja ya. Kita harus bukan kita harus menjadi nabi. Kita manusia, jika Allah memberi pangkat kenabian dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad, bagaimana dengan kita yang umat akhir zaman, yang bukan nabi, bahkan bukan seorang ulama ya, orang-orang biasa ya, yang bukan seorang wali atau habib atau apa ya. Bagaimana dan di mana letak keadilan Allah? Ya sebenarnya begini, Allah itu dengan segala kebaikannya ya, dengan segala kesempurnaannya itu, Allah maha adil, maha segalanya. Makanya semua manusia itu adalah makhluk, adalah insan yang bisa mencapai pangkat kenabian. Kalau sekarang kan itu kan di zamannya ya para nabi. Kalau sekarang kan bukan arti kesosok ya. Sekarang ini lebih dari kepribadian, berbudaya. Nah, pangkat kenabian ya yang sudah dicontohkan dari mulai Nabi Adam sampai Muhammad Rasul itu kita lakukan saja. Buat apa kita mengimaninya, mengimani para nabi tapi kita tidak melakukannya, tidak mencontohnya? Bagaimana kita katanya cinta Rasul tapi cuma menyebut-nyebut nama Rasul Muhammadnya dengan segala sholawat, bahkan mengajak orang-orang untuk berkumpul bersholawat, mengucapnya beribu-ribu ratusan kali, tapi tidak melakukan kemuhammadan, sifat-sifat terpuji. Itu buat apa? Yang terpenting itu esensinya ya, sebuah kelakuan dari mulai pola pikir. Makanya dari persepsinya dulu kita pahami dulu. Nah sudah paham persepsinya, maka yang kita ucapkan juga insya Allah akan benar, dan perbuatannya juga akan benar, maka akan menerima segala kebaikan, yaitu merasakan surga, kenikmatan hidup ya. Itu di pangkat Rabbani ini. Ini nyambung juga nanti ke apa ya, di rukun Islam juga ada ya. Yang ke-8 ini saya fokus dulu biar nggak kemana-mana ya. Yang ke-8 itu kudus ya. Kudus itu kalau dicontohkan itu, terus kudus kan suci ya. Kalau contohkan itu ke Nabi Isa ya, Ruhul Kudus ya, yang disebut di Nasrani kan jadi gelarnya itu Ruhul Kudus, penjamin dengan kesuciannya,
Nabi Isa kan dianggapnya Tuhan Yesus ya, yang akan menjamin menebus segala dosa semua umatnya gitu. Itu di pangkat ke-8 itu ya, kalau di sosoknya, kalau diibaratkannya, dikiaskannya itu Nabi Isa kan. Ini yang terakhir ini, yang paling tinggi ini adalah Manunggal Ilafi ya. Jadi orang yang sudah benar-benar menyatu Manunggal dengan Ilahi, itu sulit dijelaskan ya. Terus bagaimana saja ini manusia ya, semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk dengan segala kesempurnaan yang benar-benar dengan jiwa kesadarannya connect dengan Ilahi. Terutama kita manusia ya, keilahian sudah melakukan sifat-sifat keterpujian, sudah berbudaya segala kebaikan. Itulah Manunggal ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan ruh, jiwa, dan nafsu ini ya, sebagai apa, itu ruh, jiwa, dan nafsu itu yang harus dipimpin oleh jiwa. Jiwa itu sebuah suatu pemimpin yang ada di diri kita ya, yang harus menjadi pemimpin yang harus mengendalikan biar manusia itu tidak terdominasi oleh hati, pikiran, atau nafsu. Jika kita lebih dominasi oleh rasa, itu orang akan menjadi baperan ya, akan menjadi perasa, sedikit-sedikit akan mudah tersinggung, akan mudah sakit hati. Kalau begitu pun terdominasi dengan pikiran. Seperti pikiran kan selalu sangat mendominasi diri manusia ya. Saking mendominasinya, manusia itu lebih condong ke pikirannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, pikiran itu tidak mau diam, sangat liar, tidak mau diam di sini, di saat ini. Pikiran itu selalu ada di masa yang akan datang dan masa-masa lalu, memikirkan masa lalu, tidak bisa diam di saat ini. Nah, begitupun nafsu jika terpengaruhi oleh pikiran, maka dia akan meluap, akan menjadi brutal ya. Nafsu itu tidak bisa dimatikan. Yang ketiga ini tidak bisa dimatikan. Rasa tidak bisa dimatikan, tapi harus dikendalikan. Pikiran juga tidak bisa. Soalnya kan ini adalah unsur kehidupannya. Bagaimana manusia bisa merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu hingga menjadi gerak ya, terus merasakan sebuah kenikmatan, segala kenikmatan jika tidak ada nafsu. Kan ini harus apa? Ini harus terkendali oleh jiwa. Nah, jiwa ini harus nyambung dengan Allah ya. Harus melakukan, harus benar-benar Muhammad, menjadi makhluk ya, menjadi penyandang keterpujian, pelaku keterpujian, segala keterpujian. Ya, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.